Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, Pak Prabowo ini kalau membuat kejutan itu tidak tanggung-tanggung ya, sekali bermanuver, wah sangat ekstrim sekali. Kemungkinan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat lalu juga sangat ekstrim sekali ya, dan ini terlihatlah, yaitu manuver dari Pak Prabowo sangat-sangat mengejutkan publik. Karena apa? Karena baru saja tanggal 2 Juni yang lalu ya, Pak Prabowo bahkan bertemu dengan Ibu Megawati, bahkan berbisik-bisik, ngobrol dan lain sebagainya. Tetapi saat ini tanggal 5 Juni, Pak Prabowo mengutus Bang Dasko untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Konon katanya ada pesan khusus. Pesan khusus apa kira-kira ya yang dibahas oleh Bang Dasko dengan Ibu Megawati? Nah, apakah terkait pidato pada saat lalu Pak Prabowo pada Harlah Pancasila? Kalau kita lihat pidato dari Pak Prabowo, wah kayaknya memang benar-benar akan ada sinyal reshuffle, akan ada menteri diganti. Bahkan Pak Prabowo pada saat lalu tidak segan-segan, yang tidak sanggup bekerja harap mundur, kalau tidak mundur akan saya ganti. Kurang lebih seperti itulah pidato dari Pak Prabowo. Apakah itu terkait sinyal reshuffle dan PDIP akan masuk ke kabinet? Kita juga tidak tahu ya. Yang jelas Pak Prabowo memang butuh lah setidaknya orang-orang yang bisa bekerja dengan baik lah, terutama para menteri-menterinya. Bayangkan saat ini ya, para menteri-menteri dan pembantu dari Pak Prabowo itu menurut saya kebanyakan omon-omon lah setidaknya. Bahkan ketika melihat ekonomi terkini dan lain sebagainya itu bahkan kerjanya kurang sat-sat buat lah. Tetapi banyak omon-omon. Terlebih pada saat lalu yang cukup mengecewakan masyarakat Indonesia terkait apa? Terkait diskon tarif listrik. Padahal terkait diskon tarif listrik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu diskon 50%, itu bahkan disambut baik, tetapi tiba-tiba dibatalkan. Nah, ini juga sangat memalukan sekali. Bayangkan sekelas menteri mengatakan akan ada diskon tarif listrik, tiba-tiba dibatalkan. Ini kan sangat buruk sekali. Menurut saya hal-hal seperti inilah yang setidaknya bisa membuat elektabilitas Pak Prabowo jatuh, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo jatuh gara-gara ada pembantu-pembantunya di kabinet merah putih itu ada yang tidak sinkron. Wah, ini juga harus benar-benar dikaji. Nah, apakah terkait Bang Dasko ini bertemu dengan Ibu Megawati setelah ada pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati pada tanggal 2 Juni? Nah, apakah ngomongin terkait kabinet merah putih? Kemungkinan ada reshuffle dan Bang Dasko setidaknya akan merayu Ibu Megawati untuk kader-kader terbaiknya menjadi menteri. Apakah demikian? Ya, kita tidak tahu ya. Yang jelas ini sangat mengejutkan sekali menurut saya. Ya, memang menurut saya ada dua kemungkinan. Yang pertama terkait pidato Pak Prabowo pada saat lalu ya, yang menurut saya itu adalah kode akan reshuffle, akan terjadi reshuffle dalam waktu dekat ini. Yang kedua terkait pemakzulan Gibran atau Gibran diganti. Karena apa? Karena surat dari Forum Purnawirawan Jenderal TNI itu sudah masuk ke
DPR dan bahkan juga ke MPR. Nah, apakah juga terkait hal tersebut kita juga tidak tahu ya. Dari sini bahkan ada pemberitaan dari Occasion ya. Diutus Prabowo bertemu Megawati, Dasko akui bahwa pesan khusus. Nah, pesan khusus karena Bang Dasko ini bisa dikatakan tangan kanan dari Pak Prabowo Subianto lah. Pastinya juga pesan ini pasti sangat urgent sekali. Apakah terkait reshuffle menteri dan kader-kader PDIP akan menggantikan menteri-menteri yang terkena reshuffle? Itu juga masih menjadi pertanyaan yang cukup serius sekali ya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko diutus Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati di Jalan Teuku Umar. Kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan yang sudah disampaikan, kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 5 Juni. Dati demikian, Wakil Ketua DPR RI itu tak bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan Prabowo kepada Megawati. Dia menyinggung pesan tersebut bersifat konfidensial. Pesan itu nggak boleh disampaikan dong di sini, ujarnya. Tak hanya membawa pesan Prabowo, Dasko juga mengaku dititipkan pesan balik juga dari Presiden kelima RI itu untuk Prabowo. Ketahui dalam pertemuan itu, Dasko juga turut bersama Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Kami juga membawa pesan baik balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo, pungkasnya. Nah, kira-kira pesan apa ya? Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Bang Dasko tiba-tiba menemui Ibu Megawati bersama Mensesnek. Nah, di sini ada Romario Bahasini. Wah, apakah beneran ya? Nah, di sini tendang Gibran. Ya, memang seperti itu. Nah, bahkan dari Tempo, Dasko dan Prasetyo Hadi bagikan foto bersama dengan Megawati, PDIP masuk kabinet ya. Ini juga menjadi pertanyaan yang cukup serius ya. Apakah PDIP akan masuk kabinet merah putih? Kalau kita lihat terkait Budi Ari pada saat lalu, bahkan juga disebut-sebut di persidangan diduga menerima aliran dana 50% terkait pengamanan situs judi online. Dan itu pun juga tidak hanya 1 kali, 2 kali. Dan apakah terkait Budi Ari tersebut hingga Pak Prabowo mengutus Bang Dasko ini untuk ke Ibu Megawati? Ya, setidaknya kader-kader terbaiknya untuk mengganti Budi Ari. Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas sampai saat ini pun juga belum ada klarifikasi dari PDIP dan Bang Dasko terkait pertemuan apa. Tiba-tiba Bang Dasko setelah pertemuan pada tanggal 2 Juni, tiba-tiba Pak Prabowo mengutus Bang Dasko untuk menemui Ibu Megawati di Jalan Teuku Umar. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko dan Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi membagikan foto pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Unggahan itu dimuat di akun Instagram resmi Dasko yang ditautkan dengan Prasetyo. Diterima langsung oleh Presiden Indonesia kelima Ibu Megawati Soekarno Putri di kediamannya beberapa hari lalu, tulis Dasko melalui keterangan di media sosialnya pada 5 Juni. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu membagikan sekitar 3 foto dalam unggahannya. Dalam satu foto yang dibagikan Dasko terlihat dia diterima oleh Megawati di salah satu tempat yang tampak seperti ruang tamu. Megawati didampingi oleh putrinya Puan Maharani. Pada unggahan lainnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan bidang hukum Yasona juga terlihat mendampingi Megawati. Yasona tengah melihat layar tampak seperti laptop. Foto terakhir yang dibagikan Dasko menunjukkan dia dan Prasetyo berpose dengan Megawati serta Puan. Mereka tampak tersenyum. Tempo sudah meminta tanggapan kepada Dasko dan Prasetyo Hadi soal pertemuan dengan Megawati. Pesan yang dikirim ke nomor selulernya pada Kamis 5 Juni 2025 belum berbalas. Bendahara Umum PDIP Oloy Dondokambe mengaku belum mengetahui isi percakapan Dasko, Prasetyo dan Megawati termasuk soal isu PDIP bergabung ke pemerintah. Oli mengatakan belum bertemu dengan Megawati. Belum saya cek, kata mantan Gubernur Sulawesi Utara melalui pesan pendek pada Kamis 5 Juni 2025. Bahkan dari sini PDIP satu-satunya partai yang secara resmi belum terbuka mendukung pemerintahan. Namun setelah konsultasi pemilihan Presiden 2024, Prabowo dan Megawati yang berbeda kubu sudah bertemu pada 7 April. Ya, kalau kita lihat Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu sudah sangat cair sekali ya, sangat cair dan bahkan mengaku kedekatan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu sudah terjalin sangat lama sekali. Nah, pertanyaannya apakah PDIP akan masuk ke pemerintahan Pak Prabowo? Ya, kita tunggu sajalah.